أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار تذكرة لأولي القلوب والأبصار تبصرة لذوي الألباب والاعتبار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفار. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه الأطهار. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته، فقد فاز من اتقى. فقال الله تعالى في كتابه الكريم في سورة البقرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله
أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه رواه البخاري. صدق الله العظيم وصدق رسول الحبيب الكريم. نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita, memudahkan hati kita untuk duduk di masjidnya Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini semua karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa yang kita dapat sampai saat ini tidak lain semua adalah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dan yang namanya nikmat adalah semua yang Allah berikan dijadikan untuk ibadah. Kalau semua yang kita punya, yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala kita jadikan ibadah, maka itu akan menjadi nikmat namanya. Kalau menjadi maksiat kepada Allah, maka itu adalah nikmat, yaitu azab dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana semua itu akan dipertanggungjawabkan nanti di yaumil qiyamah. Maka dari itu masyaallah hadirin rahimakumullah, pandai-pandailah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang telah kita kerjakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan alam, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juru selamat dunia wal akhirah bagi mereka yang istiqamah berjalan pada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga akhir hayatnya. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tak bosan-bosannya Al-Khatib selalu berwasiat khususnya untuk diri pribadi dan umumnya kepada para jamaah, selalu tingkatkan rasa ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu menjalankan perintahnya dan meninggalkan larangannya. Yang dikatakan oleh para ulama, imtithalu awamirillah wajtinabu nawahihi. Jalankan segala perintah Allah, tinggalkan segala larangan Allah. Jalankan yang wajib, kerjakan yang sunnah, tinggalkan yang haram, jauhkan yang makruh, berusaha sebaik mungkin hal yang mubah dijadikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, alhamdulillah kita berada di Jumat pertama bulan Muharram awal tahun 1446 Hijriah, yang mana ini nikmat terbesar dari Allah Subhanahu wa taala, bertambahnya umur kita, bertambahnya usia kita. Namun hakikatnya itu adalah kekurangan, berkurangnya jatah hidup kita di dunia, berkurangnya jatah ibadah kita di dunia, berkurangnya jatah kita beramal di dunia. Karena kesempatan itu hilang, kesempatan itu telah berlalu, maka amal apa yang telah kita kerjakan di tahun yang lalu, amal apa yang menjadikan kebanggaan kita di tahun lalu yang di tahun ini akan kita lanjutkan? Atau amal apa yang belum pernah kita kerjakan di tahun ini, apakah pernah terpikirkan oleh kita semua? Apakah hanya rencana-rencana dunia yang kita sibuk dengan rencana tersebut sehingga lupa akan rencana akhirat? Padahal rencana akhirat adalah rencana yang paling penting, yang mana itu akan menandakan kesuksesan kita hidup di dunia sebelum nanti melanjut pada kehidupan selanjutnya. Masyaallah hadirin rahimakumullah, di bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang mulia. Dari 12 bulan, 4 bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, yang mana di dalam bulan yang mulia ini jangan sekali-kali kita menzalimi diri kita. Maksudnya apa? Jangan sekali-kali kita menzalimi diri kita sendiri dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ini waktu, ini bulan adalah bulan spesial bagi Allah Subhanahu wa taala. Kalau bulan ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ganjarannya pun dilipat gandakan. Sebaliknya, bagi siapa yang berani bermaksiat
di bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dosanya akan berlipat ganda. Camkan itu pada diri kita sendiri sehingga kita dapat menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa ini bulan, ini waktu, ini saat adalah saat-saat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak amal kebaikan sehingga akan menjadikan bekal kita menuju kehidupan akhirat kelak. Masyaallah hadirin rahimakumullah, selain daripada bulan Muharram ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan ini juga dijadikan momen untuk kita berhijrah. Bulan ini, yaitu awal tahun ini, dijadikan momentum untuk kita berubah dari kehidupan kita di tahun yang lalu pada kehidupan tahun yang telah kita masuki ini. Terutama dalam ibadah kita, terutama dalam muamalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada sesama manusia. Bagaimana diri kita dengan amal ibadah kita? Bagaimana hubungan kita dengan saudara-saudara kita? Apakah lebih buruk ataukah kita akan merubahnya menjadi lebih baik? Maka dari itu masyaallah hadirin rahimakumullah, sebagaimana Nabi mengatakan, al-muhajiru man hajara ma nahallahu anhu. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang berubah dari apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala darinya. Kalau kita dulu pernah bermaksiat, maka saat ini tinggalkan, bertaubat daripada maksiat tersebut. Kalau tahun lalu kita sering menyakiti orang, maka tahun ini mulailah dengan meminta maafnya dan mulailah dengan berbuat baik kepada sesama. Begitulah yang dinamakan hijrah, yang dinamakan berubah karena niat lillahi ta'ala, karena niat menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena dunia, bukan karena iming-iming, bukan karena imbalan, bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin dipuji dan segala-galanya, yang mana itu semua akan binasa kecuali niat yang tulus karena Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu akan mendatangkan keridhaannya. Kalau Allah sudah ridha, jangankan surga, semua apa yang kita inginkan Allah akan berikan. Namun jika Allah tidak ridha, jangan harap kita memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ridha Allah Subhanahu wa ta'ala adalah puncak tertinggi tujuan seorang mukmin hidup di dunia menuju kehidupan akhirat. Masyaallah hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, hijrah ini diperlukan dengan niat. Berubah ini diperlukan dengan niat. Walaupun di tahun yang lalu kita merasa bahwa ibadah kita telah banyak, maka di tahun ini niatkan kembali, perbaharui kembali daripada niat kita untuk mempertahankan ibadah kita dan juga menambahkannya. Sebab kita manusia yang imannya naik dan turun. Sebab kita manusia yang ibadahnya kadang semangat, kadang lemas. Sebab kita manusia yang ibadahnya masih menginginkan sesuatu yang diharapkan. Maka dari itu perbaikilah niat kita, perbaharui niat kita. Kalau kemarin kita berniat karena dunia, maka saat ini rubah niat kita karena Allah dan Rasulnya. Dengan niat kita berubah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membantu kita, memberikan taufik untuk kita melaksanakan ibadah. Sebab kita bisa melaksanakan ibadah itu karena taufik, bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau bukan karena bantuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, apa yang bisa kita perbuat? Kalau bukan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mau kemana kita? Mau ibadah seberapa banyak pun, kalau bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan terjadi. Maka dari itu mohonlah taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala di setiap saat kita, sehingga kita dapat melaksanakan seluruh
daripada perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan seluruh daripada larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan niat ini adalah pangkalnya dari segala perbuatan amal ibadah kita. Apapun ibadahnya, kalau niatnya bagus, kalau niatnya tulus karena Allah Subhanahu wa taala, murni karena Allah Subhanahu wa taala, maka itulah amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu ila dunya wa imra'atin fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya segala perbuatan itu bergantung pada niat. Sesungguhnya segala amalan itu bergantung pada niat. Maka siapa orang yang berhijrah, artinya beramal karena Allah Subhanahu wa taala, maka ia akan menemui Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Dan barang siapa yang berniat karena dunia atau perempuan yang ia ingin nikahi, maka ia akan mendapati daripada dunia atau perempuan tersebut. Ini adalah gambaran bagaimana seseorang menata niatnya, bagaimana seseorang berniat di dalam beramal, bagaimana seseorang berniat di dalam berhijrah. Kalau hijrahnya ingin sesuatu dari dunia, maka bagiannya ada di dunia dan jangan harap bagiannya ada di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merubah kita dari kehidupan yang tahun lalu menjadi kehidupan yang lebih baik di tahun yang baru ini, dalam hal ibadah, dalam hal urusan dunia, semua urusan-urusan kita semoga Allah Subhanahu wa taala permudah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik hidayahnya untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kiranya kita dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh dhikril hakim. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Nahmadullah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah وعلى آله وصحبه من يومنا هذا إلى يوم النهضة. أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. فقال تعالى مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا غافر الذنوب والخطيئات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين
اللهم أصلح ولاة المسلمين بما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. قم الصلاة.